Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan lillahi hanifan qanitan lillahi hanifan afan walam yakun minal musyrikin. Alhamdulillah ikhwatu fillah, hadakumullah. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di Senin yang merupakan tahun baru ya. Tapi tahun barunya bukan tahun baru secara Islam juga ya, Masehi itu ya. Tahun 2024. Ya, tentunya kita berharap bahwa resolusi dari kajian di Masjidil Hasanah ini ya, termasuk juga yang di sini, tentu mampu memberikan dampak yang positif, termasuk juga apa yang saya pelajari di sini ya gitu. Alhamdulillah itu ya. Tentu bagaimana sudah cukup sering ya di pekan-pekan ini di masjid ini ya gitu. Dan saya berharap semoga terus kedepannya ya, yang penting istiqomah ya, konsisten dulu. Semoga Allah juga berikan keberkahan, hidayah untuk jamaah ini, dan juga terus kebermanfaatan yang manjang ya gitu, manjang, sehingga tentunya bukan hanya dirasakan khususnya oleh jamaah sini saja, tapi bagaimana senantiasa manfaat ini akan diteruskan pada masyarakat, diamalkan serta terus diterapkan apa yang kita pelajari ya. Nah itu ya pastilah, walaupun ini bukan tahun baru ya, bukan tahun Islam ya gitulah gitu ya, dan kita tidak memperingatinya, kita ya enggak ya, kita mah tidur aja lah gitu, karena buat apa juga itu ya, buang-buang uang tuh ya, buang-buang waktu tuh ya, harta tuh ya, apalagi buat sehari-hari itu ya kurang, apalagi ya kita buang-buang tuh ya. Belum juga peringatannya merusak akidah, nah itu juga ya, ya merusak akidah Islam, akidah kita dirusak dengan memperingati tahun baru ini gitu ya. Beruntunglah kita dengan kekuatan atau dengan kekokohan akidah kita, kita tidak ikut-ikutan ya. Kita memilih tidur saja ya gitu. Ya.
Kita peringatkan keluarga kita, ya istri, saudara kita, ya, ya anak, ya diperingatkan supaya tidak ikut tahun baruan, ya. Karena itulah bagaimana bahayanya gitu. Bahayanya bisa mengancam akidah kita. Nah itu ya. Terus sedikit mukadimah juga, serta tentunya sini juga kami ingin memberikan bahwa ya, sebuah pernyataan berduka cita terhadap korban gempa, ya. Gempa di Pangandaran, ya Sumedang pas malamnya, ya pas malam di Sumedang dan siang, ya siang di Pangandaran, ya ya nggak terlalu kerasa mungkin ya, iya mungkin di Cimahi kerasa gitu. Kalau alam, iya saya juga kerasa waktu di Sidamukti itu ya, waktu di masjid ya, baca-baca Quran tuh ya, ada goyang-goyang gitulah gitu pas waktu siang tuh ya. Ya semoga Allah meringankan mereka yang terkena musibah, Allah ganti yang lebih baik, serta Allah ampuni dosa-dosanya. Tentunya dengan musibah ini juga menjadi peringatan buat kita agar kembali kepada Allah, ya. Serta senantiasa memperbaiki kualitas iman dan takwa kita agar tidak mengundang murka Allah, ya. Dan juga semoga Allah melapangkan kembali, ya, termasuk juga kita dan juga saudara kita yang terkena bencana, ya, agar dilapangkan segala urusannya, ya. Ya, alhamdulillah juga ya, kita tentunya dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Hanya sedikit saya beritahukan tadi pagi ya, saya itu kan mengecek toren air tuh ya ke atas tuh ya. Dan tangga di rumah saya itu ya, kontrakan tuh ya. Itu kan agak curam tuh ya. Apalagi tidak ini apa, kebersihannya ya kurang tuh ya gitu. Dari situan memang berat ya itunya. Dan agak licin, dan saya agak jatuh tadi pagi. Iya, jatuh. Efeknya ya alhamdulillah sih. Iya, torennya di itu di atas. Tangganya teh curam, jadi licin tuh. Iya. Itu memang dari warisan, itu kan tempat tinggal sebelumnya kan emang kurangnya di situ tangganya gitu, nggak ada pegangannya juga kan, terus ya kebersihannya kurang gitu ya. Ya alhamdulillah sih efeknya nggak terlalu berat buat saya ya gitu. Cuman ya ini terkena ke lutut, ya lutut saya kena, terus ini sikut saya, punggung juga agak sakit tuh ya. Tadi juga ditidurkan agak susah juga. Ya minta doanya aja dari ikhwatu fillah ya, supaya Allah memberikan kebaikan kembali ya untuk badan saya ya. Nah itu sedikit ya pendahuluan dan juga beberapa pengumuman ya. Nah ini juga bahasan kita untuk hari ini, insya Allah singkat dulu ya, sampai setengah dua, mengenai bab kitab tauhid yang ketiga, al khawfu minasyirki ya,
kita sudah membahas dari perkata yang tentang babnya ya. Kemarin yang dibahaskan surah An-Nisa ayat 116 serta Ibrahim ayat 35 ya. Nah, kita akan perjelas saja yang dua ayat ini ya. Bahwasanya dosa syirik itu la yakfiru ayyusraka bih. Tidak akan Allah ampuni ya. Jadi kalau dia dipersekutukan, maksudnya bahwa Allah tidak akan memaafkan seorang hamba yang menyumpainya, yaitu meninggal dalam keadaan syirik. Jadi kalau syirik itu terbawa ke meninggal itu ya, ke mati ya, terbawa matilah gitulah istilahnya ya. Syirik itu terbawa mati, berarti tidak akan Allah ampuni ya gitu. Walaupun dia punya amal ya, suka berbagi ya, tuh. Lisannya bagus ya gitu. Atau amal dia kepada orang lain muamalahnya tidak rusak. Tapi satu, ketika dia syirik kepada Allah, maka tidak akan Allah ampuni. Ya. Walaupun amalnya beribu-ribu, bahkan setinggi gunung, setinggi langit lah gitu, dikatakanlah gitu istilahnya, tidak akan Allah ampuni ketika dia syirik. Nah itu. Nah ini juga peringatan ya gitu. Baik kita, khususnya juga, ini memang dosa syirik ini berat ya gitu. Ya. Zaman demi zaman tuh ya sekarang kan itu tuh ya, kalau di Babakan Sari itu ya, ini punten tuh ya, ada masih yang iniin wayang gitu ya. Apa tujuannya wayang gitu? Saya coba. Wayang ya. Wayang buat itu. Wayang teh buat menghindari mudarat tuh. Bukan penunjukan wayang, bukan. Bukan. Ini mah wayangnya untuk menghindari kemudaratan tuh. Menolak bahaya gitu. Jadi wayang ini mah ya, padahal dia sering ke masjid ya, sering ceramah gitu ya, wallahu alam gitu ya. Amalnya ya terbilang baguslah gitu secara ini ya gitu. Tapi satu, dia masih menggunakan wayang untuk apa? Menolak kemudaratan, Pak itu. Nah itu di Babakan Sari ya. Saya nggak akan cerita di mana Babakan Sarinya gitu ya. Nggak akan cerita di mana ya. Gitu. Tapi masih ada. Gitu ya. Ya cerita terakhir ya mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Ya mudah-mudahan sekarang mah di ini ya, di minimalisir lah gitu. Masih ada itu wayang kayak gitulah untuk menolak kemudaratan gitu. Nah itu. Nah, ketika Allah dipersekutukan dengan hal itu ya, otomatis itu tidak akan berkah ya gitu. Walaupun dia mengajar, dia mengaji, dia mengajarkan agama, ya, dia ceramah, dia pengisi di majelis taklim, tapi satu, ketika dia syirik kepada Allah, nggak akan berkah. Ngajina moal berkah. Ya, kajian seueur jamaah oge gitunya. Gitu, iya. Mending di dia gitunya, kajian duaan, tiluan misalnya gitunya. Ya. Kadang saya di Muhajirin juga seueuran dan sekian lah gitu. Tapi ketika konsisten ngaji Quran Sunnah, eta berkah mah ya gitu. Tapi kalau sudah benar-benar menduakan Allah, Masya Allah itu. Ya, besar sekali dosanya itu. Dan disadari atau tidak, itu ya, masih banyak di kita
ya, yang terjebak kesyirikan ya gitu. Walaupun dia orang yang berilmu, ya, orang yang alim di antara mereka gitu ya. Nah itu. Ya masih dikatakan sesajen atau apalah gitu. Karenanya waktu saya nggak akan sebut juga masjidnya itu ya. Itu kan biasanya ngebahas, saya juga ikut ngisi waktu itu ya, ngisinya tapi isi kajian ringan yang tentang hadis ya gitu. Itu di Pemekansari itu ya gitu. Nah sekalinya ada ustadz kan diundang, ya ustadznya diundang ngebahas tentang kesyirikan, terus bubar jamaahna gitu, bubar jamaahna tidak menerima, masya Allah. Padahal ini penting sekali. Ya. Iya kunci itu ya kunci seorang selamat di akhirat itu ya tauhid ya. Iya. Iya bagaimana kalau tauhidnya rusak gitu ya gitu. Eh, ya. Ya. Biarlah kita berbeda dalam hal fikih lah, dalam hal kunut atau dalam hal ibadah sholat misalnya ada yang berbeda misalnya ya gitu. Ya nggak apa-apa itu mah berbeda lah gitu. Tapi kalau satu tetap syirik tak eta aduh power mah. Kalau syirik itu kan bukan ranah fikih lagi itu ranah akidah itu ya. Kalau ranah fikih ya beda di praktek sholat beda tata cara ya, atau misalnya beda ngiji nunun tema ya masalah ya gitu ya. Tapi kalau sudah syirik aduh insyaallah nah itu. Karena tentunya itu yang merusak ya, tatanan iya seorang muslim itu ya yaitu dengan kesyirikan gitu. Kalau fikih mah ada kadang kan masih ada uzur itu ya nah itu tapi kalau akidah tidak ada toleransi gitu ya nah itu tak bisa gitunya ngilu gitunya ngilu ngilu Jumatan lah gitu ya tuh. Misalnya nu agama Nasrani ya, ngilu Jumatan gitu ngilu Jumatan ya tuh. Oke orang pindah ngilu ke gereja gitu ngilu Natalan nah tuh bisa gitu kan tuh bisa kita mah toleransi campur baur tetiasa ya tidak bisa walaupun ya sudah misalnya si hubungan muamalah itu nggak rusak ya gitu. Tapi kalau sudah akidah itu dicampur baurkan lah itu ya. Iya. La talbisul haqqo bil batil ya gitu. Wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun kan gitu. Ya. Janganlah engkau mencampur adukan antara hak dan batil ya gitu. Ya. Rasulullah ya di antara kaumnya ya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ini ditawar tuh ya. Nah, kema ya si Yahudi itu ya ikut ya ikut Jumatan, ya, ikut Jumatan ya. Kan ada ya kafir Quraisy ya gitu maksudnya. Kafir Quraisy ya ada juga ya, Yahudi ini ya sebagian lah gitu. Nanti ikut Jumatan gitu ya, ikut Jumatan. Nanti Nabi juga boleh ikut ibadah di negara kami di tempat kami gitu ya gitu. Nah itu ditawar supaya apa? Supaya dakwah Nabi itu tidak ditolak gitu. Langsung turun surah Al Kafirun gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya lah gitu. Kita harus hafal teman isinya gitu. Iya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku ya gitu. Lakum dinukum waliyadin itu. Iya. Tidak bisa ikut campur baur itu. Itu dalam hal akidah mah tidak bisa itu. Ikut tahun baruan gitu ya gitu. Ikut tahun baruan sehingga merusak akidah kita ya nggak bisa. Itu budaya Masehi mah ya itu Nasrani lah gitu. Ya Nasrani. Nggak bisa ya nanti ikut tahun baruan gitu ya. Ya atau misalnya tetap gitu ya
tidak ikut tahun baruan, cuman bikin zikir bersama akhir tahun. Nah, itu udah kumaha atunya. Ya, kumaha lah eta. Ayeuna zikir bersamana di tahun yang bukan tahun Islam tentunya gitu. Kajian di tahun Islam oke itu di tahun misalnya Hijriah ya Rasulullah juga tidak mencontohkan ya. Tidak mencontohkan hal yang demikian harus dirayakan dan bagaimana lah gitu ya gitu. Ya. Iya, itu. Yang mencontohkan itu apa? Syiah gitu kan. Syiah kan 10 Muharram kan Asyuran kan gitu. Dia nggak pernah kan Muharraman taya itu. Iya. Syiah itu ya bahaya itu akidahnya ya. Iya. Nah, itu masih banyak lagi lah praktek-praktek kesyirikan ya. Praktek-praktek kesyirikan atau contoh-contoh kesyirikan yang pasti itu tidak akan diampuni oleh Allah gitu ya. Iya. 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 Kemudian di dalam surah An-Nisa dikatakan wa yakfiru ma dunadalika. Dan Allah itu mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Maksudnya bahwa Allah memaafkan dosa-dosa selain dosa syirik. Ya syirik makan tadi la yakfiru ayyusraka bih ya itu. Itu syirik tidak diampuni kalau ke bawah meninggal. Kalau di bawah kesyirikan ya dosa mencuri, dosa zina ya. Tuh. Dosa maling atau dosa naon lah gitu ya gitu. Ya judi itu. Main slot, saya jenis main slot naon gitu ya. Gitu. Main catur lah gitu. Kan gitu. Iya. Walaupun hanya sekedar apa? Sekedar supaya cuman tidak ini supaya tidak penat lah gitu. Hidupnya supaya tidak penat ya. Mencatur lah gitu. Anggar ada gitu ya. Selama masih ada goror gitu ya. Hal-hal yang gurur itu ya gitu. Yang menipu ya gitu ya. Permainan lah gitu. Permainan ya. Iya. Malas usaha, buang-buang waktu juga kan gitu. Buang-buang tenaga kan hanya untuk main catur gitu ya gitu. Nah, itu. Nah, itu insyaallah ya. Itu dosa, tapi dosanya pasti di bawah kesyirikan gitu ya. Sih di bawah kesyirikan. Kembali lagi kan saya pernah bahas keadaan manusia di akhirat itu ada 4 ya gitu. Masih ingat ya? Yang pertama apa? Yang pertama dia tidak dihisap, tidak diazab. Ya, itu golongan yang kemarin kita bahas ya. Ya, tidak dihisap, tidak diazab. Ya, masuk surga. Tidak menerima hisaban ya gitu. Tidak ditimbang juga malahnya gitu ya gitu. Jihad, insya Allah jihad sabila masuk. Iya, orang yang mujahid juga masuk juga. Insya Allah. Yang mujahid Hamas ya insya Allah termasuk itu juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Nah itu. Jadi yang pertama itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada lagi yang kedua. Yang kedua mah dihisab. Dihisab tapi tidak diazab, ya gitu. Ya. Ya mudah-mudahan kedua lah gitu minimal katanya. Dihisab tapi tidak diazab. Mudah-mudahan gitu ya gitu ya. Minimal kita masuk yang kedua lah gitu ya gitu. Lebih mengenaskan kalau dia dihisab tapi diazab juga gitu. Ya dihisab, tapi diadab juga ya diazab. Ya, timbangan amal jeleknya masih dominan lah gitu. Masih terlalu berat ya gitu. Ya, sehingga dia
dihisab juga, diazab juga. Tapi nanti dikeluarkan ya, dikeluarkan dari neraka. Ngan di dia ya caplokan jahanamiyun teh ya gitu ya gitu. Sehari sana 50.000 tahun. 50.000 homsina alfasanah teh ya gitu. Teh ya. Ngeri ya, ngeri adab neraka mah insyaallah ya. Azab neraka. Jangankan azab neraka, azab di dunia ya gitu. Ditimpa gempa guys kumahanya ngeri itu kan, ditimpa gempa azab di dunianya itu ya, ditimpa sakit gitu kita mah ngeri, ditimpa sakit padahal sakitnya baru segimana lah, nggak seberapa gitu ya, ngeri ya, ditimpa sakit ya gitu, timpa batuk saeutik gitu ya, timpa batuk saeutik, pilek saeutik gitu ya, izin itu hadir gitu. Nah itu ya, kadang segitulah gitu ya. Ya. Jadi ini yang ketiga itu dia diazab, tapi nanti masih bisa keluar dari neraka tuh ya. Tuh. Yang keempat, dia kekal di neraka, ya, kekal di neraka dan tidak dihisab sama sekali, sama orang kafir ya, gitu. Orang kafir tidak dihisab oleh Allah sama sekali, langsung ya diceploskan ke neraka. Cuma kalau orang Islam tidak sholatnya itu golongan katiloge gitu. Dihisab tapi diazab. Kalau orang Islam tidak sholat ya golongan yang ketiga. Dihisab tapi diazab gitu. Kalau dia masih punya keimanan, ya insya Allah gitu ya, keluar dari neraka, insya Allah. Ya walaupun sebesar biji zarrah gitu ya, itu. Tapi dah anggap tidak akan bisa kita ya, la tasbiru, au la tasbiru, gitu ya. Di surah At-Tur ya, kita tidak akan bisa bersabar, kita akan bisa menahan pedihnya, menahan perihnya siksa nerakanya gitu. Ya, siksa neraka tidak akan kita bisa tahan. Ya. Nah tadi kan walaupun siksa neraka, apalagi ya tentunya kekal di sana, ngeri itu ya gitu. Ya. Tidak akan bisa ditahan siksa neraka walaupun hanya sehari ya gitu. Kajian siksanya cuma sehari ya gitu. Gak akan bisa ya gitu. Kita siksa di dunia saja gitu ya, disiksa kajian perih di dunia gitu ya, luka sedikit kadang berat, apalagi siksa di neraka, aduh, waliyazubillah. Nah itu keadaan mau setengah jam ya, orang di akhirat nanti ya gitu. Tapi Allah peringatkan wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Bagi yang ia kehendaki, bagi siapa yang dia kehendaki ya. Yaitu bagi siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya untuk diberi ampunan sesuai dengan keutamaan dan hikmahnya, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bagi yang dia kehendaki gitu. Nah itu. Dan Allah itu maha luas ampunannya ya gitu. Makanya kita jangan sampai dosa syirik ya, ada tiap sampai terbawa mati itu ya. Ya walaupun dosa syirik itu syirik kecil lah gitu. Ya. Walaupun syirik itu ya cuman saya mah tegawe itu ya, kumaha mun tegawe gitu nya, bisi teu aya rezeki. Eta ge dosa syirik sebenarnya mah, syrikna tegede eta mah, syrikna tegede nya. Ya, heeh. Syrikna tegede eta mah, masih syirik
ya kadang bisa diwajarkan kadang enggak itu ya. Orang yang kuat akidah mahnya pastilah jalan rezeki mah ada wae itu ya, walaupun ya dia tidak bekerja ya. Walaupun dia tidak bekerja, makan kan masih bisa. Makan, dia masih sehat, masih dikasih waktu ya. Masih tidak terkena bencana kan, waktu rumah terkena bencana di Sumedang, di Pangandaran, benang bencana gitu ya. Ya kita mah aman gitu ya. Itu kan rezeki gitu ya gitu kan kadang ternyadar ya gitu ya gitu. Ya itulah kadang lemahnya iman teh ya gitu. Itu lemahnya iman. Padahal itu adalah kesyirikan juga gitu. Kan ya dosa syiriknya tidak gede, ya, tidak besar ya gitu. Karenanya harus dihindari dosa syirik juga ya. Walaupun sekecil apapun ya. Nah, terus ayat yang kedua surah Ibrahim ayat 35 bahwa Ibrahim itu adalah Al-Khalil, kekasih Allah ya. Wa qala Al-Khalil ya. Allah mengucapkan atau Allah memberikan status rekomendasi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Khalil ya gitu. Betulnya selonjornya nyeri. Saya agak selonjor juga ini, agak sakit nih kaki ya. Jadi oleh Allah disebut Nabi Ibrahim itu Khalil. Jadi penulis juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya disebut juga Khalil gitu ya. Nah itu. Karenanya disebut di sini waqalal Khalil alaihissalam ya gitu. Tadi juga saya baca surah walam yakun saqiran ummi. Surah An-Nahl ya, An-Nahl bahwa Ibrahim itu qanitan lillahi hanifan ya gitu. Dia orang yang taat ya, qanitan lillah, dia orang yang lillah ya, beribadah hanya karena Allah ya. Dan hanifan, orang yang condong kepada Islam ya, kepada tauhid itu Ibrahim itu ya. Nah itu. Itu sifat Ibrahim. Nanti itu ada itu ya, surat An-Nahl itu ya gitu. An-Nahl ya. Surat ke-16 itu ya. Surat ke-16 bahwa Ibrahim itu ummatan ya, pemimpin, qanitan, orang yang taat, lillahi, orang yang ikhlas, dan hanifan, orang yang condong ke Islam. Walam yakun minal musyrikin gitu. Dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Nah, berkata Nabi Ibrahim itu, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Yaitu jauhkan aku dan anak cucuku. Berarti jadikanlah aku dan mereka, anak cucuku itu pada suatu sisi dan tempat yang jauh dari menyembah berhala ya gitu. Ya walaupun ya bapaknya Ibrahim yaitu Azar ya. Tuh. Ya nggak bisa kalau seorang anak mendoakan bapaknya sekalipun bapaknya orang yang baik, tapi bapaknya kalau sudah syirik mah kan bisa, akan bisa diampuni oleh Allah. Ya, ada terputus. Ibrahim mendoakan Azar itu kan ada di mana surat Asy-Syu'ara itu ya gitu. Asy-Syu'ara ya. Yang sering saya baca ketika imam tuh ya. Surat Asy-Syu'ara itu pernah kan saya baca ya. Itu kan Nabi Ibrahim mendoakan, tapi itu mas secara umum ya sebenarnya. Secara umum mendoakan kaum muslimin dan muslimat ya. Siapa lagi lafaznya nan? Dan mendoakan ayahnya gitu ya, mendoakan ayahnya.
Tapi ya tidak bisa. Allah menolak doa itu ya, untuk mendoakan ayahnya Ibrahim itu ya. Allah menolak hal itu karena ayahnya Ibrahim itu sudah musyrik ya, penyembah berhala ya, majusi ya. Selain penyembah berhala juga ya majusi. Nah itu. Jadi Nabi Ibrahim adalah beliau mendoakan supaya dirinya dan anak cucunya ya, termasuk ya istrinya juga ya, termasuk istrinya juga ya, dijauhkan dari menyembah berhala ya gitu. Nah itu kita tentunya mengambil pelajaran bahwa seorang ayah yang seorang pemimpin ya, keluarga ya, dia peduli, dia peka gitu ya. Dan paling besar kepekaan seorang ayah itu ketika ya keluarganya sudah berakidah tidak benar, atau misalnya jangankan berakidah tidak benar, misalnya istrinya tidak menutup aurat lah gitu, atau anaknya yang perempuan ya melanggar ketentuan Islam, tidak menutup aurat, gitu wae tos nyarekan gitu. Ya. Ta eta pekaannya seorang ayah. Ya kalau masalah peka, perhatian, kasih sayang, nah itu mah ya tergantung sama ada tergantung gimana dianya gitulah gitu. Kadang ya ada orang yang memang peka terhadap kasih sayang keluarga, ya itu mah ada. Terkadang ada yang memang berat hal itu juga ya gitu, karena ya masalah, terkadang masalah pribadi atau masalah dengan keluarganya yang terdahulu, atau masalah kemiskinan, ekonomi dan sebagainya. Sehingga ya terkadang rasa kasih sayang itu ya apa sedikit demi sedikit ya kurang lah gitu. Ya itu mah terkadang memang dilema lah di kita lah gitu ya. Walaupun ya terkadang itu juga ya perlu itu, tapi ya itu dilema di kita karena emang jangankan di kita ya, ada mereka ya yang berkebutuhan khusus ya gitu. Tapi dia sudah diamanahi menjadi ayah gitu ya. Padahal dia berkebutuhan khusus, dia nggak bisa menulis ya gitu. Dia nggak bisa menulis. Dia nggak bisa, ya istilahnya kayak kita lah gitu. Normal lah kita mah bisa nulis, bisa belajar ya. Tapi dia berkebutuhan khusus ya, dia sudah jadi ayah gitu ya. Wah, cari tanahnya gitu. Masuk. Apakah dia harus berkasih sayang juga pada keluarganya? Ya itu kan dikasih uzur ke Allah ya. Insya Allah ya. Ya apalagi tentunya kalau kita sebagai anak ya, termasuk juga peringatkan pada istri ya, atau kita sebagai anak dari ibu kita tentunya juga ya, pastilah itu mah. Ya jangan terlalu berharap gitu, ya. Jangan terlalu berharap pada seorang ayah gitu, karena ya bahkan ayah mah perjuangannya udah luar biasa ya gitu. Sampai kakinya patah, sampai kakinya bolong-bolong, sampai kakinya rusak gitu ya, demi mencari nafkah gitu ya. Gimana tuh kita ya. Sedangkan kita mengharapkan sesuatu dari ayah kita, padahal ayah kita juga perjuangannya sudah luar biasa itu ya gitu. Ya. Perjuangannya itu ya. Bahkan dia sampai luka-luka gara-gara memikirkan nafkah buat keluarganya gitu ya. Nah, itu sampai luka, sampai aduh masya Allah ya. Nah itu kadang tidak ada hargai seorang ayah itu katanya. Terkadang mana ayah teh kurang kasih sayang dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang harusnya kita kasihlah uzur dengan usahanya yang luar biasa itu ya, ayah kita itu. Ketika ayah kita berbuat sebaik-baiknya ya untuk mencari nafkah kita, bahkan perjuangannya luar biasa tuh ya, itu. Kita kasih uzur tuh ya, itu.
Nah itu. Dan kita jangan terlalu berharap. Ya, makanya itu pelajaran ya buat seorang istri, tidak banyak menuntut ya. Sehingga nanti ada kecenderungan ketika menuntut ya itulah nantinya mencari barang yang haram atau mencari pekerjaan yang haram, yang riba dan sebagainya. Ternyata apa mudaratna banyak menuntut gitu ya gitu. Karenanya harus kita hargai ya. Tapi ketika ayah kita menyuruh supaya jangan kamu syirik ya. Jangan kamu berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Dan jangan kamu ya melanggar ketentuan Islam walaupun hanya engkau membuka auratmu sedikit pun ya. Itulah ayah yang terbaik ya. Jadi ayah yang terbaik itu seperti itu. Iya. Iya. Jadi ayah yang terbaik itu ketika menyuruh anak-anaknya untuk bertauhid, menyuruh anak istrinya untuk bertauhid ya. Untuk senantiasa menetapi ya ketentuan-ketentuan Allah ya. Walaupun terbuka auratna katanya saeutik we. Embung ayah mah gitu. Terido gitu kan misalnya. Si ayah itu tidak ridho aurat mamah atau aurat dede itulah kabuka itulah. Kabuka ditinggali ku batur gitu. Terido bapak mah gitu. Kajian katingalina saeutik ge. Eta ayah yang terbaik gitu. Ayah yang terbaik gitu lah gitu ayah teh yang terbaik gitu ya gitu. Nah gitu. Ya. Walaupun dia terkadang kurang perhatian lah, si ayah teh kurang kasih sayang lah gitunya. Kurang peka lah gitu si ayah tehnya. Tapi ayahnya menyuruh ya agar anak dan istrinya tidak syirik. Agar anak dan istrinya menutup aurat. Eta ayah yang terbaik teh. Ya. Itu ya, itu. Dan ayahnya tidak ridho kalau anaknya misalnya sudah pacaran. Eta ayah yang terbaik kayaknya gitu. Ieu mah sebagai ayah dicicingkeun we gitu pacaran teh duaan di tahun baruan. Aduh eta mah innalillahi. Ya itu. Iya. Iya. Harusnya sebagai ayah itu kita tidak ridho. Ya, anak kita berduaan dengan yang bukan mahramnya. Ieu mah dicicingkeun duaan teh aduh. Bahkan dia alhamdulillah cenah tos aya jodohna nya, kajian pacaran oge kajian bobogohan. Innalillahi eta teh. Gitu, innalillahi cenah. Lain aya jodohna eta mah. Nah, aya jodohna tapi dengan cara yang haram, kumaha tuh, Pak? Moal berkah eta pacaran mah, Pak. Kajian 1 detik 2 detik moal berkah eta pacaran, Pak. Sok. Moal berkah. Iya. Jina kecil eta pacaran teh. Nya kajian menyentuh ciciuman komodei itunya, ciciuman pepelukan itunya di motor dipeluk ku awewe na dipeluk itunya si lalakina dipeluk eta aduh innalillahi eta apa. Iya. Komodei sampai hamil di luar nikah eta. Tong ridho budak teh pacaran tong ridho. Gitu. Aduh, kadinya kayak sudah lebih ya waktu ya. Waktu nah itulah intinya malahnya. Itu ya. Ya makanya itu. Yang terbaik itu bagaimana menghindarkan anak kita itu supaya tidak melanggar ketentuan Allah ya gitu ya, mau pacaran, judi non gitu ya. Atau juga membuka aurat ya gitu. Ya gitu. Ya gitu. Ya apalagi perempuan tuh ya yang sering tuh ya gitu.
Ya, nah itu. Jadi khususnya di sini Ibrahim itu takut ya dan berdoa agar anak cucunya tidak terjebak pada kemusyrikan ya. Wajnubni wabaniya anak budal asnam ya. Al asnam itu apapun ya. Apapun yang mau diukir, dipahat atau sesuatu yang diduakan ya. Selain Allah itu adalah asnam ya gitu, kesyirikan itu juga ya. Asnam itu kan berhala ya gitu. Ya. Kalau dulu mau masih ada mulang udah besoknya nyajenan galem ya karek malah pare di sajenan terus masuk dibakar lalu kuah udah jauh terus lepet Nah itu al asnam teh berhala. zaman saya kan masih makan makanan lah ya arah-arah terus sampai ke pasar Tapi berhala juga ya tidak hanya secara fisik ya. Berhala itu tidak hanya secara fisik. batu kadang-kadang batu di sajenan kan Iya, itu juga akan secara fisik, secara zohir. tanggal Iya. naon tanggal caringin kan Iya itu. Banyaklah berhala secara zohir mah, mau batu, mau pohon, mau tumpeng naon lah gitu ya. saya kan ngalami dulu Ya. sajin kembang cok waktu jauh Geus waktu. Nah, itu ya. Jadi al-asnam itu bisa juga hal yang batin ya. Misalnya kita mendoakan Allah dari segi sifat tawakal ya. Kita terkadang tawakal kepada selain Allah ya, terkadang tawakal kepada bos kita, kepada karyawan kita, atau terkadang kepada channel kita, pada link kita. Aduh, orang teh. Hah? Ya. Itu juga bisa jadi al-asnam gitu ya. Ya. Ya, kan misalnya kita kalau nggak ada karyawan kumaha ieu teh? Kumaha ieu perusahaan maju gitu ya. Padahalnya kajian taya karyawannya dirinya kan bisa bikin usaha sendiri kan gitu kan. Bisa juga kan gitu. Ya mah kalau nggak ada karyawan gimana perusahaan ini maju tuh kan itu udah syirik gitu ya gitu. Sebenarnya mah ya gitu. Karena Allah yang memberikan kemajuan pada perusahaan tuh ya gitu. Pada omset Allah yang memberikan kemajuan bukan karena karyawan bukan karena channel linknya atau apalah gitu, judulnya gitu ya gitu. Ya, ya. Terus al asnam juga bisa jadi berhala zaman sekarang itu ya misalnya ketika kita itu menganggap hebat diri kita, menganggap ilmu kita luar biasa lah gitu, menganggap bahwa harta kita dan jasad kita gitu ya menganggap lebih gitu ya menganggap hebat dibandingkan yang lain sehingga kita sombong ternyata al asnam nah itu ya ya itu juga al asnam berhala tuh nah ini banyak sekali itu ya nah itu berhala. Jadi berhala itu ya ada berhala ya kalau kata ulama zaman sekarang kontemporer, ada berhala dahulu gitu lah. Dahulu kan berhalanya ya patung, patung, gambar-gambar. Sekarang berhalanya ya bisa jadi ketika kita ya menganggap diri kita hebat, menganggap kita luar biasa atau bagaimana lah gitu ya. Sehingga kita sombong kepada orang lain. Nah, itu juga berhala. Iya. Nah, segitulah ya yang bisa dibahas lebihnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kajian kita di hari Selasa aja ya. Si ini kan capek dari Cileunyi, mau istirahat hari Senin silahkan ya. Nanti berarti hari Selasa tanggal hah? Ya, Selasa depan. Besok mah dari salah lah. Dari salah besok mah. Jadi hari Selasa depan tanggal 9 ya. Tanggal 9 apa? Insyaallah ya. Tanggal 9 nanti diingatkan aja lagi ya. Ya kan hari Ahad. Nah, berarti kan Ahad pulang, Senin istirahat, berarti ya Selasa nanti mulai ngaji lagi. Insyaallah ya. Semoga Allah berkahi dan juga semoga Allah lancarkan ya
perjalanannya ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Semoga Allah ringankan saudara kita yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan, apapun kesulitannya ya. Dan juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Senantiasa Allah catat ya amal kita, dijadikan anggota tubuh kita sebagai saksi di hari kiamat nanti ya. Dan juga masjid ini menjadi saksi di hari kiamat nanti ya, bahwa DKM-nya, jamaahnya itu ya sudah senantiasa itu ya mengadakan pengajian-pengajian. Nah, jadi saksi di hari kiamat nanti agar agar menyelamatkan kita ya. Agar menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa la'afu minkum. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik anta astaghfiruka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.